mohon maaf, izin bertanya Pak. Saya mau Silakan. tanya soal beasiswa untuk dokter spesialis ya. Ya, Karena setahu saya kan kemarin tuh Januari dibilang akan dibuka tahap kedua bulan ya, Agustus. Nah ya. ternyata nggak buka ya Pak ya. Nah itu kenapa dan apakah ditiadakan dan apakah ada kemungkinan dibuka lagi begitu Pak? Terima Ini kasih. ini gini, LPDP itu kan sebenarnya supporter sekarang ya. Untuk program-program khusus. Jadi katakanlah tadi program Kampus Merdeka kita supporter, ada duit kita sisihkan, kita support. Kemudian untuk agama kita support gitu kan. Untuk pendidik tadi kita support, tapi yang programnya LPDP ya kita kelola sendiri yang seperti tadi. Dokter spesialis itu termasuk program untuk mensupport Kementerian Kesehatan. Dulu LPDP menjalankan sendiri, tapi Kementerian Kesehatan tentunya ingin ikut campur ya Mbak ya, maka itu dibuat MOU-nya. Begitu dibuat MOU, Anda tahu sendiri kan, kemudian aturannya jadi lebih kaku, lebih apa, semuanya harus lewat Kemenkes segala macam. Itu terjadi di tahun lalu. Nah, tahun ini dengan Menkes yang baru, kita ketemu, kita dinner di rumah beliau segala macam, kebetulan sesama alumni ITB gitu. Nah, kita sudah ada kesepahaman bahwa ini akan dijalankan. Tim kami sedang bekerja dengan timnya Kemenkes. Dan kami rasanya optimis untuk dijalankan, tapi optimis kami kan tentunya dari satu sisi ya. Ada juga dari sisi Kemenkes. Memang ada beberapa titik yang harus dipertemukan. Apakah Kemenkes akan menyeleksi awal dulu, kemudian ikatan dinasnya harus seperti apa, begitu, terus izin belajar atau tugas belajar, begitu. Satu lagi yang paling penting ini, Mbak siapa tadi yang nanya, itu ada masalah kapasitas dari program studi dokter spesialis. Kemenkes itu punya program beasiswa sendiri kan, Anda tahu kali ya, dan Iya. cukup besar ya Mbak Erlina ya. Jadi Iya. kami pun tahun lalu hanya dapat satu tuh, karena sudah dikuras oleh Kemenkes. Dan tidak hanya itu, ternyata kapasitas dari program studinya juga sangat variatif, sangat terbatas. Sedang dipikirkan oleh Menteri jajaran Menkes dan kita akan support adalah apakah memungkinkan dokter spesialisnya di luar negeri. Dan itulah yang sedang digarap. Nanti saya nggak tahu, ini saya juga pengen, saya itu pendekatannya selalu Mbak Erlina lebih cepat lebih baik. Karena kan saya juga tidak lama di LPDP gitu kan, kalau ini bagus ya launching aja gitu. Ini yang sedang digarap, saya belum berani menyatakan apakah mungkin nanti dibukanya Oktober atau dibukanya September gitu ya. Itu yang sedang kita pikirkan. Karena kan kita bisa membuka khusus untuk dokter spesialis, nggak mesti ikut yang sekarang nih. Saya pengennya ikut sekarang. Kalau bisa ngejar September ini, ya tapi September udah di depan mata ini. Kalau bisa, ini sedang kerja mungkin sudah 3 minggu, 4 minggu terakhir ini tim teknis kami sedang bekerja bareng dengan teman-teman dari Kemenkes. Gitu Mbak Erlina. Baik. Jadi saya senang ditanya karena memang ini update baru. Semuanya itu ya, termasuk RS PON, UI3, dokter spesialis itu nggak masuk di situ karena memang dari dulu kan memang program kita, termasuk yang beasiswa santri dari Kemenak. Itu juga ada keinginan untuk kita jalankan juga tahun ini, karena sama dengan dokter spesialis. Ini dokter spesialis ini karena kita sudah mengikat di Agustus tahun lalu MOU dengan Kemenkes. Sehingga prosesnya, prosedurnya harus kita selaraskan dengan keinginan dari Kemenkes. Ditandatangani oleh menteri yang lama. Sekarang menteri baru lagi, tentunya polisinya beda lagi. Ini yang kita selaraskan, Mbak Erlina. Makasih. Baik Pak, terima kasih banyak Pak jawabannya. Kamu monitor terus ya. Aku juga, kalau aku kenal kamu, aku kasih info kalau infonya nanti update ya. Cuman Anda cek aja, nggak tahu dari jalur mana. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak. Ya, sama-sama. Semangat. Terima kasih Bu Dr. Herlina. Untuk selanjutnya, guru saya ini Pak Andri Subandrio di Geologi ITB, Mas DL. Silahkan Pak Andri. Siapa Andri? Selamat malam Pak Dwi Raso. Halo. Ya, selamat malam Mas. Ya, saya hanya mewakili anak saya yang kebetulan baru lulus di seni rupa dan ingin jadi dosen. Dia kebetulan lulus dari desain tekstil. Nah ini yang dia ingin tanyakan,
apakah juga ada program-program LPDP untuk S2 maupun S3 yang terkait dengan desain tekstil? Banyak dong Mas, banyak itu. Banyak ya? Jadi saya punya ini berarti 150 universitas, itu Anda boleh ngambil seluruh program studi yang ada di universitas tersebut. Oke. Ya, satu. Kalau Anda menemukan program studi desain tekstil, katakanlah di mana Universitas Tugu Muda Semarang itu misalnya, Anda boleh memilih Universitas Tugu Muda Semarang walaupun nggak ada di list kita. Ya. Kalau program desain tekstilnya katakanlah nomor 10 di dunia, dengan ranking apapun Anda sebutkan ke saya, itu kita izinkan mereka untuk daftar. Oke. Ya. Tapi dari 150 universitas yang ada, harusnya Anda bisa menemukan itu, master. Banyak sih anak-anak seni rupa. Kebetulan istri saya kan FSRD juga, Mas Andri. Oh, jadi ya banyak ini. Ya. Oke, terima kasih, Mas. Selamat angkatan berapa sih? 2016? 2016 ya. Ya. 2016 ngambilnya desain fashion. Ya banyak itu fashion. Ya. Itu ada di Politeknik Milano segala macam ada itu listnya. Cek aja. Oke. Ya. Walaupun AC Milan, Inter Milan kali belum bagus kali ya. Terus kemudian kalau misalkan untuk ke Inggris dan Amerika itu ada syarat yang lain selain TOEFL, Pak? Kalau Amerika kadang meminta GRE atau GMAT kadang, tapi sekarang banyak yang WAVE juga. Oke. Karena terlalu ribet dan nggak menunjukkan bukti apa-apa sebenarnya. Oke. Dulu zaman saya aja kan tidak semua skornya dipakai oleh mereka. Iya. Gitu. Ya, kalau Inggris lebih cepat, Mas. Kalau Amerika enak lah. Ya, Inggris lebih cepat ya, Pak ya? Inggris. Ya, kalau master kan cuma setahun ya, belum apa-apa baru ambekan udah harus pulang lagi. Amerika lebih lama, oke. Ya, enggak lamanya tuh wajar lah 2 tahun kan master. Ya, 2 tahun. Ya. Siap. Baik, terima kasih, Mas. Ya. Mas Andri, Mas Andri. Oke, selanjutnya. Mas Andri jurusan apa? Geologi ya? Geologi, dosen saya di geologi, Mas. 8 angkatan berapa? 78. Oh, ya. Aku Sampun pikir awet no, Mas. Samponan awet no, Mas. Ya, Samponan jadi awet no, Mas. Saya ngambil dari Pak Sampurno dulu. Oh, enggak. Cerita tentang batu ya, jadi ingat aja di TVST, di LFM kuliahnya. Ya, terima kasih. Oke. Ya, matur nuwun. Kita lanjutkan nggih, Mas DR. Lanjut sampai masih banyak ini yang antri, ini hebat sekali malam ini memang. Oke. Mbak Arina, silahkan. Oh iya, terima kasih Pak Kamsyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Dwi Larso. Nama saya Arina. Saya mau bertanya mengenai beasiswa kewirausahaan. Tadi sih saya lihat dimasuknya ke beasiswa targeted ya Pak. Ya. Tapi kalau detailnya ditulisnya universitasnya dari luar negeri. Kalau untuk yang universitas dalam negeri bisa nggak Pak dibiayai oleh LPDP? Enggak, karena saya termasuk kan yang ikut membantu membuat prodi kewirausahaan. Ini sementara di awal kami ingin mengirim Anda ke sekolah-sekolah terbaik di dunia. Kemudian Anda belajar banyak, nanti Anda tiru, amati, dan modifikasi untuk kebaikan universitas di Indonesia, sambil Anda berbisnis. Oh baik, berarti hanya universitas di luar negeri apa yang bisa dibiayai LPDP? Untuk yang ini ya, karena memang tujuannya adalah untuk mencuri belajar metodologinya, kemudian mentoringnya seperti apa, dan saya pilih yang mereka punya proses mentoring di sana agar Anda bisnisnya juga masih bisa dimentor, dijalankan dan pulang dijalankan lagi networknya kuat sambil kita minta Anda membantu PTN, PTS untuk mengembangkan pendidikan entrepreneurship-nya, baik mentoringnya, kurikulumnya, dibantu-bantu kan tentunya ini experiential learning. Mencetak entrepreneur kan tidak seperti ilmu-ilmu lain di mana diajarin oleh guru apa dosen. Jadi kalau ingin jadi entrepreneur harus banyak bergaul dengan entrepreneur gitu kan. Itu harus mulai ditanamkan di pendidikan kita khusus yang ingin mencetak entrepreneur. Itu kira-kira tujuannya.
Kalau untuk yang doktor, untuk yang master di dalam negeri, Anda boleh aja ngambil SBM gitu ya, S2. Kan nggak apa-apa, bisa juga selama A gitu kan. Tapi kalau untuk yang entrepreneurship tadi memang kita tujukan untuk itu, mencuri ilmu sementara dulu. Itu kalau nggak salah kuliahnya juga ada yang di Singapura juga, deket juga. Oh iya, ada Pak. Ada beberapa universitas di Singapura yang menawarkan untuk business school gitu Pak. Ya. Kalau yang di dalam negeri, misal di dalam negeri berarti apakah bisa mengapply untuk beasiswa LPDP tapi bukan yang targeted gitu Pak? Bisa nggak Pak? Yang reguler boleh, tapi kan Anda apa namanya tidak masuk kategori targeted ya, tidak masuk ke program beasiswa kewirausahaan. Oh, jadi masuknya ke program beasiswa reguler aja ya Pak ya? Kalau ya reguler, kalau Anda bukan PNS, bukan kewirausahaan kan reguler. Oh, oke. Berarti reguler terbuka untuk terbuka untuk yang universitas dalam negeri dan luar negeri ya Pak ya, dua-duanya ya. Ya, luar negeri, dalam negeri. Yang dalam negeri harus prodinya A, unitasnya A. Oh, ya. Oke Pak. Berarti untuk listnya nanti dicek di webnya LPDP ada ya di Pak webnya, ya? ada. Oh ya, baik. Oke, udah dari saya segitu aja. Terima kasih Pak Dwi Larso dan Pak Kamsyadi. Terima kasih Mbak Arina. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya ini ada Mas Das Edwiza. Silakan Mas. Makasih Pak. Saya alumni ITW juga Pak, angkatan 78 GM. Itu kawannya Mas dosen tadi itu 78 sesama. Iya. Sangat ada Mas Anta. Ya, saya mewakili anak saya nih Pak. Dia sekarang ini udah ambil spesialis di UI. Kalau dulu tahun 2016 masih ada untuk spesialis. Nah, sekarang bagaimana Pak? Tadi udah saya jawab ke siapa tadi? Sedang dibicarakan dengan pihak Kemenkes untuk dokter spesialis. Oh gitu ya. Jadi anak saya ini udah 1 semester di UI. Oh, kalau satu semester LPDP policy-nya tidak memberikan untuk yang sedang ongoing. Oh gitu ya. Kita memberikan yang baru. Kalau yang ongoing mungkin komunikasinya ya dengan Kemenkes. Mungkin ada beasiswa Kemenkes yang mendukung orang yang kuliah dan tiba-tiba di tengah jalan membutuhkan support pendanaan gitu. Kalau kita memang ditugaskannya untuk mencari yang baru dan menjamin sampai selesai pendanaannya. Oh, tapi dia belum PNS, Pak. Sama aja, yang penting kan kuliahnya sudah jalan. Oh gitu. Enggak, ininya kalau Kemenkesnya bisa nanggung nggak? Soalnya dia belum PNS gitu. Oh, ya aku nggak tahu. Kalau itu mungkin minta ke bapaknya kali ya. Oke. Ya, polisi LPDP nggak bisa, Bang. Polisi LPDP nggak bisa. Cuman harus cari jalan lain, Bang, kalau seperti itu. Ya. Kalau anak saya nomor 2 udah selesai, dia ambil spesialis di Unpad tahun 2016. Nah, ngambil doktornya nanti, Bang. Ngambil doktornya boleh. Gitu. Dapat LPDP-nya kemarin. Oke, terima kasih, Pak. Ya, Bang Das, take care di Padang. Ya. Terima kasih, udah Das. Oke, selanjutnya Mas Arik Naufal. Silakan Mas Arik. Angkatan 78 awet nom kabel. Terima kasih waktunya, Pak. Saya Arik ingin menanyakan terkait persyaratan bahasa. Apakah kemampuan bahasa selain bahasa Inggris itu juga jadi persyaratan, terutama jika mendaftar ke UNIF di negara-negara yang bahasa utamanya? Enggak ada syarat itu. Jadi syarat bahasa Inggris itu kita ambil sebagai representasi agar Anda bisa bergaul di level global gitu. Tentu yang paling gampang kan standar ya bahasa Inggris itu kan. Oke. Gitu. Kita nggak minta bahasa Jerman, itu urusan Anda masing-masing ya.
Berarti untuk LPDP hanya bahasa Inggris saja ya, Pak? Ya, untuk masuk itu pun udah beberapa protes kan. Oke, baik, terima kasih infonya, Pak. Itu aja ya, baik, makasih Mas Arik. Monggo berikutnya Mbak Kristiani atau Mas Ahmad. Selamat malam, Pak. Ya, silakan Mbak Kristiani. Ya, selamat malam, Pak. Mohon izin saya dengan Kristiani Prasetyasari. Saat ini saya telah mendapat baru saja lulus di S3 Doktoral Ilmu Hukum di Universitas 11 Maret di Surakarta. Namun saya belum mendapat LPDP. Pertanyaan pertama saya, apakah saya masih bisa berkesempatan untuk mendapatkan LPDP? Saat ini saya belum masuk, Pak. Baru saja lulus. Lulus apa nih? S3 Doktoral. Enggak, maksudnya baru lulus itu lulus apa? Lulus S3? Oh, maaf, Pak. Lulus tes, Pak. Oke. Ya. Ya. Saya baru saja lulus tes kemarin, pengumuman hari Jumat. Kuliahnya kapan? Kuliahnya September rencananya, Pak. Nggak kekejar kalau Anda daftar Agustus, kecuali Anda minta tunda ke UNS tahun depan. Baik, siap. Berarti ya saya kan? Minta. Ya, Anda daftar dulu, Anda memenuhi syarat gitu kan. Daftar, kalau daftar kemudian nanti Anda minta ditunda kuliahnya karena nggak kekejar kan, September udah tinggal berapa hari lagi. Siap, Bapak. Ya. Yang kedua, Pak, saat ini saya sedang mengajar di Universitas Batam sebagai dosen Fakultas Hukum. Tadi yang di chat ada ya? Siap, Bapak, betul. Ya. Kemudian, apakah saya masih bisa untuk mendapatkan, saya untuk ikut LPDP-nya program dosen atau di program reguler, Pak? Kemudian S3 UNS untuk saat ini saya lihat untuk program doktoralnya ya Pak, ilmu hukum, saya lihat belum ada untuk di program dosennya Pak. Berarti saya harus menunggu atau bagaimana petunjuknya Pak? Saya nggak tahu yang pertanyaan terakhir tidak ada di program dosen itu apa. Tapi selama prodinya A kita membolehkan Anda kuliah di situ. Nah, yang dengan Dikbud tadi kan jawaban saya selama belum ada larangan ya Anda daftar aja. Tapi nanti kalau ada larangan ya Anda harus ngikutin Dikbud. Anda punya NIDN tapi bukan PNS ya? Iya, betul Pak. Punya NIDN tapi bukan PNS. Oke. NIDN-nya dari Batam ya? Betul Pak, dari Universitas Batam. Oke. Universitas Batam sama Politeknik Batam beda ya? Beda Pak. Universitas Batam itu milik siapa? Swasta kan? Swasta, betul Bapak. Yayasan. Oh, bukan milik mantan menteri itu bukannya? Iya, Pak. Ya, yang dari PAN kan ya? Iya. Kalau yang punya Pak Rusli Bintang, Pak Fadli Jalal, Pak Fadli. Oh, Fadli Jalal. Iya, Pak Fadli Jalal pernah ada di Universitas. Ya, senior saya juga. Siap, Bapak. Ya itu, Mbak, kira-kira menurut saya sih umur masih cukup kan ya? Masih, Pak. Selama ya. Masih lama, ya. Benar. Jadi yang saya harus minta ke UNS itu apa, Pak? LOE dan penundaan atau bagaimana, Pak? LOE-nya minta di defer aja, digeser ke tahun depan. Siap, Bapak. Berarti selama saya belum masuk, saya masih bisa mendaftar ya, Pak ya? Masih. Sebenarnya Anda udah gini maksudku. Anda diterima pun daftar nggak apa-apa kan, tapi jangan memulai kuliah dulu. Kalau mulai kuliah LPDP nggak akan bisa membayarin. Siap. Ya. Baik Bapak, terima kasih informasinya. Sama-sama Mbak Kristiani. Ya, selamat malam. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.